Gua mau lanjut dilema gua kerja di Taiwan. Ini yang kedua ya. Kemarin kan dilema gua itu sedih karena nggak ditanyain kabar sama keluarga gitu ya. Gimana-gimananya. Kalau yang sekarang ini dilema gua yang kedua adalah diri gua sendiri. Diri gua sendiri di mana gua ini harus turunin ego gua, keras kepala gua, jiwa pemberontak gua. Kalau gua nggak setuju, nggak suka dengan sesuatu sama atasan, yang harus gua tekan gitu ya. Jadi gini, gua itu kan dari gua kecil itu gua terbiasa memimpin. Sebenarnya gue nggak mau. Gue itu kalau main itu dari masih belum sekolah aja gue suka nanya sama teman-teman gue. Ini pertama gue bilang dulu, temen gue kebanyakan laki ya. 80% temen gue cowok nih. Dari kecil sampai gede gitu ya. Gue lebih dekat, lebih nyaman main sama cowok daripada perempuan. Kayak gue misalnya main sepeda gitu ya. Gue doang ceweknya sendiri. Udah nih muter-muter gitu ya. Terus gue nanya dong sama temen gue, kemana lagi nih, kata gue. Kita kemana lagi nih, jalan lagi, masih jam segini gitu kan. Ya terserah lu lah Net gitu kan. Terserah lu aja Net. Kok gue lagi, lu lah yang pada mau kemana, gue bilang gitu kan. Jangan gue mulu napa, gue bilang. Enggak, kita mah ikut aja sama lu Net, katanya gitu. Itu contoh dari gue masih belum sekolah ya, kelas 1 SD gitu ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu gue udah kayak begitu temenan tuh. Main gundu, beres main gundu, mau main apa lagi nih gitu ya. Manjat pohon gitu kan, manjat pohon yuk, sana nyari cengkeh gitu kan. Ntar udah bosen apalagi, gua lagi dan gua lagi. Masuk sekolah juga sama kayak begitu. Masuk SMP, apalagi SMP gue makin tomboy gitu ya. Gue suka ya bercandanya lebih kasar lagi lah ya sama anak laki ya, main bakbuk aja deh tuh kalau sama anak laki gitu kan. Makanya teman-teman cewek mah rada-rada pada nggak suka sama gue, pada rada-rada takut kalau yang kemayu-kemayu yang kayak Putri Solo gitu, nggak mau main sama gue karena gue kasar. Jadi gua itu biasa mimpin gitu ya. Sampai guru-guru pun di SMP ya ada seksi olahraga, ada sekretaris, ada ya seksi yang lain lah ya segala macam. Tapi yang dipanggil sama guru ya gua gitu loh. Ada ketua kelasnya pun yang dipanggil gua buat tugas apa segala macam gitu ya. Gua juga nggak tahu kenapa selalu gua. SMA juga sama kayak gitu kan. Masuk anggota cheerleaders, ketua cheerleadersnya itu, Nat, lu nginep di rumah gua, kita nyari gaya, kita nyari gerakan, katanya gini. Gua lagi gitu kan, gimananya. Sampai akhirnya gua masuk kerja pun gua kalau nggak jadi ketua, gua jadi pengawas, gitu ya. Karena gua bertahun-tahun seperti itu, terbiasa jadi mimpin, dan gua kan orangnya berani ngelawan atasan. Selama gua bener ya, gua berani loh. Gua berani naruh jabatan gua buat belain anak buah. Kalau anak buah gua bener ya, gua berani naruh jabatan gua. Kalau anak buah gua bener gitu ya, disalahin sama bos, gua berani. Ya udah, saya tanggung jawab. Kalau emang dia bener salah, saya berhenti. Gua berani kayak begitu orangnya. Cuman sejak kerja di luar negeri ini kan namanya jadi babu, jadi pembantu, dimana harus manut. Ya, jiwa pemberontak gua itu sangat tertekan.
Dimana biasanya gue berani, suka ngelawan ibu gue, bapak gue, nyautin gitu ya, apa mau pukul, tampar gitu kan, kata gue tuh mau hajar, ya udah hajar sini gitu kan. Kalau sama orang tua gue juga berantem gitu sama orang tua gue juga tuh dulu. Terus ya boleh dibilang gue kalau ditanya nggak ada takutnya, selama gue bener gue nggak takut buat ngelawan siapapun. Sekarang gue kerja jadi babu, kerja di luar negeri. Aduh, kata gue, harus tahan egonya gue banget. Perang batin gue. Itu susahnya gue di sini. Gue perang batin banget di sini tuh. Gue harus nekenin ego gitu ya, gimana. Dan gue berterima kasih sama keluarga gue, sama guru-guru di BLK ya. Dimana kalian semua pada berpikir dan bilang ke gua kalau gua nggak akan bertahan, gua nggak akan finish satu kontrak. Kalian semua ngedoain gua, si Janet mah nggak bakalan finish satu kontrak, adatnya gede begitu, gede adat, keras kepala, susah diatur, susah dibilangin begini, bla 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 gitu ya. Gua berterima kasih nih sama kalian semua, karena kata-kata kalian itu bikin jadi semangat gua untuk gua nunjukin gua bisa finish kontrak. Apapun yang terjadi sama gua di tempat kerja gua akan bertahan. Gua akan tunjukin kalau gua bisa gitu loh. Kalau gua bisa finish kontrak gitu ya. Jadi hinaan kalian, cemoohan kalian itu jadi semangat buat gua. Seperti itu. Dan akhirnya ya gue finish di 3 tahun pertama itu dengan nenek yang cerewet ya, yang dengan nenek yang banyak tuntutannya kayak gimana gitu. Terus suka ngejelekin gue di depan gue, dipikir ya gue nggak ngerti ya bahasa Mandarinnya mereka gitu kan, kalau dia lagi ngomongin gue gitu, lagi gimana. Gue bertahan gitu loh. Dan 3 tahun itu gua tidak pernah ngadu ke agensi. Gua tidak pernah mengeluh ke agensi. Ya. Tapi nenek gua bentar-bentar telepon agensi. Kalau nenek gua udah telepon agensi, pasti agensi gua nanya, "Janet, kamu ada masalah di situ?" "Enggak, Mem." Kalau saya sih nggak ada masalah, tapi nggak tahu kalau majikan, gua bilang. Karena apa? Kalau gua nggak bikin laporan, gua bilang aman-aman aja, baik-baik aja, tapi majikan yang ngeluh terus, dinilai sama agensi yang nggak baik itu ya majikan, bukan gua. Yang dianggap bawel, cerewet, nggak bagus gitu ya majikan, bukannya gua. Begitu juga sebaliknya, kalau kita yang bentar-bentar telepon agensi ngeluh, "Aduh, saya nggak mau gini, gitu ya. Ini majikan begini, majikan begitu, bla 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 bla." Kita yang ngeluh terus. Di mata agensi itu kita yang jelek. Agensi juga jadi males ngurus kita. Rekam jejak kinerja kita pun jadi jelek. Agensi juga mau lempar kita ke majikan lain juga oke lah. Mungkin sekarang benar majikan ini rese, kita dipindahin gitu ya, kita minta pindah dipindahin sama agensi. Di majikan yang baru kita banyak ngeluh lagi. Itu agensi pasti mikir, loh ini salahnya di mana nih? Di majikan apa di anak? Oke, sama agensi diturutin lagi nih. Kita mau pindah gitu ya. Pindah lagi majikan, tapi kita lagi ngeluh lagi. Udah, track record kita yang dicap jelek. Seperti itu gitu ya. Jadi kalian nih, apalagi anak-anak baru, hati-hati kalau kalian tuh sering ngeluh ya. Kalau kalian mau dicap anak baik ya, jangan terlalu banyak ngeluh ke agensi gitu loh. Jangan bentar-bentar laporan gimana. Kalau kalian bertanya ke agensi atau ke penerjemah karena ada hal yang kalian gak ngerti, itu gak apa-apa. Tapi jangan komplain mulu, jangan ngeluh terus.
Biarin aja majikan yang ngeluh, biar mereka yang kelihatan jelek, kita yang kelihatan bagus. Harus ada trik-trikannya. Seperti itu, ya. Nah, itu tuh dilema gua selama gua kerja baru-baru tuh di sini. Seperti itu. Neken egonya gua yang jiwa pemberontak gua gitu ya, sampai gua kayak sampai ada sekali waktu gua ngambek sama nenek gitu kan. Gua tinggalin nenek lagi di dapur. Tapi akhirnya dari situ nenek agak berubah sih. Dari gua ngambek itu nenek agak berubah. Jadi nggak terlalu cerewet lagi, nggak terlalu bawel lagi. Gimana-gimananya. Agak berubah lah dia dari situ. Ya, itu dilemanya gua ya. Selama kerja di Taiwan, dilema gua yang kedua. Dilema gue selama kerja di luar negeri ya cuman 2 itu aja sih. Maksudnya yang paling bikin ngebatin ya. Ya satu, kurang perhatian dari keluarga. Yang kedua, yaitu gue harus ngelawan dengan ego gue sendiri gitu loh. Yang biasanya gue jadi pemimpin, yang dimana biasanya gue yang merintah, gue yang ngatur, orang pada nurutin omongan gue, sekarang posisinya terbalik. Ya itulah namanya hidup. Kita biasa di atas atau kita harus di bawah, biasanya kita di bawah atau di atas gitu ya. Tapi udahannya ke sini ya udah 2 tahun lah. 2 tahun pertama itu masuk tahun ketiga gue udah mulai enjoy lah, udah mulai menikmati kehidupan, kerjaan. Udah mulai gitu loh. Udah mulai kalau udah nenek mulai gimana-gimana, dasar gitu palingan gitu ya. Sama sekarang pun kayak begitu, ngadepin kakek gua, biar laki-laki tapi kan bawelnya cerewetnya nauzubillah min dzalik ya nih orang. Apalagi kalau udah nginep di rumah sakit, nggak tidur, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk di rumah sakit kayak pantau tuh. Tapi karena udah tahu karakternya dia kayak begitu ya udah jadinya apa ya, mulai cuman kayak gitu doang gitu loh. Udah cuman gregetan aja, udah bukan kesel yang gimana di hati, udah enggak. Jadi cuman aduh gitu loh palingan. Dasar kakek-kakek, palingan cuman kayak gitu aja, dasar nenek-nenek, udah. Jadi udah enggak masuk ke hati lagi, udah mulai masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kadang keluar hidung, kadang keluar jadi entut gitu ya. Jadi kalau semua dimasukin ke hati, kepikiran, capek deh kita tuh kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri kita cuma sendirian, kalau bukan kita yang menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga fisiknya kita sendiri, ya siapa lagi? Nggak ada yang peduli sama kita. Kayak gua aja waktu yang di tempat nenek yang pertama itu, gua sakit aja dimarah-marahin gitu kan. Kenapa sakit? Sakit jangan lama-lama. Kalau kamu sakit saya repot. Mulai gumbrang-gambreng. Naruh piring, beresin, dia masak apa ya, pantau semua kayak dibanting-bantingin, dilempar-lemparin. Kan gak enak dengernya kayak begitu. Akhirnya sakit-sakit, gua tetap kerja. Begitulah kalau kerja di luar negeri ya seperti itu jadinya. Harus neken ego, harus neken keras kepala kita, harus neken emosi kita, harus neken ya segala hal yang tidak baik dari diri kita. Yang bikin semangatnya gua itu bisa bertahan kerja di luar negeri adalah gua butuh uang buat anak-anak gua. Gua butuh uang. Kalau gue pulang ke Indonesia, gue mau kerja apa? Berapa duit yang gue dapat? Gitu aja. Jadi gue mikirnya cuman, ya penyemangat gue kerja di luar negeri ya itu, gitu aja. Dengan kerja di sini, dengan kerja di Taiwan ini, gue bisa dapat gaji yang sama dengan gaji manajer, atau gaji IT ya, yang pemula-pemula gitu kan, ya namanya 10 juta kan kayak IT yang udah ya baru lulus sarjana, baru kerja berapa tahun gitu ya, sama kan kayak manajer hotel. Gua di sini bisa
kasih makan anak-anak gue, bisa sekolahin anak-anak gue bisa beli emas, gue bisa nabung, gue bisa bayar utang gitu kan. Jadi ya mau apa lagi gitu loh. Di Indonesia gue belum tentu bisa gitu loh. Makanya kalau kalian bertanya kenapa sih betah banget di luar negeri, ya itu tadi, dengan pendidikan gue yang cuman SMA, dengan umur gue yang udah tuir gitu kan. Di Indonesia mau kerja apa? Umur 27 aja udah susah di Indonesia kerja tuh gitu kan. Udah 27, statusnya nikah, kerjaannya juga acak-acakan gitu kan. Ya siapa yang mau terima kalau di Indonesia? Susah. Indonesia banyak kriterianya, harus cantik, harus ganteng, begini begitu. Gaji cuma seiprit ya. Jadi repot. Makanya kenapa gua mungkin juga ada teman-teman yang kerja di Taiwan ini yang pemikirannya sama dengan gua. Kita bertahan di luar negeri sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai ada yang belasan tahun atau puluhan tahun. Ya karena apa? Ya karena itu uangnya enak di sini gitu loh. Uangnya enak, kalau dikerupiahin kan gede. Kerjanya kayak gini, emang kerjanya kayak gini, jaga orang tua harus sabar. Tapi ya inilah yang penyemangat kita. Gajinya kita ini penyemangat kita tuh kerja di luar negeri. Yang bikin kita betah di luar negeri ya karena kita bisa beli apa yang kita mau. Kita bisa bangun rumah di Indonesia, kita bisa beli tanah di Indonesia, kita bisa beli kendaraan di Indonesia dengan hasil kerja kita di luar negeri. Kerja di Indonesia mau kerja apa? Harus butuh, aduh nggak bisa ngomong deh gue ya kalau di Indonesia ya gitu kan. Gajinya berapa sih kalau kayak gue? Ya kan? Sekarang gaji pembantu masuk agensi di Jakarta ya paling berapa? 2,5-3 juta ya kan? Anak gua aja udah berapa? Gitu loh. Buat biayain anak-anak gua aja gimana? Gitu kan? Jadinya ya itulah kenapa dilema gua di situ satu, tapi gua juga jadi semangatnya gua adalah gua harus nunjukin ke keluarga gua bahwa pikiran dan penilaian mereka salah, dimana gue bisa bertahan, bisa betah, dan yang bikin gue betah adalah uang di sini, gaji di sini, itu yang bikin gue betah, gitu loh. Mungkin ada yang setuju dengan gue ya, teman-teman di luar sana.